Jemaat GKJ Kutoarjo yang terkasih, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyikan kidung PKJ 2, Mulia, mulia namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal budi dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh. Kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, berkenanlah Tuhan menolong kami, agar kami mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai 52 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang memeriksakan diri ke dokter tentu berharap memperoleh kesembuhan setelahnya. Namun, pasien kerap menutup-nutupi tentang riwayat penyakit atau hal-hal lain yang ditanyakan oleh dokter. Misalnya, apakah ibu merokok atau bapak merokok? Apakah bapak dan ibu rajin berolahraga? Apakah bapak atau ibu atau saudara memiliki riwayat penyakit? Apakah bapak dan ibu
rutin berobat, mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seringkali pasien enggan memberikan informasi secara terbuka, padahal jawaban pasien sangat mempengaruhi diagnosa penyakit yang dilakukan oleh dokter. Diagnosa yang tepat, sasaran tentu akan berpengaruh pada proses penyembuhan. Jika pasien tidak jujur atas apa yang ia alami, bagaimana ia dapat memperoleh kesembuhan yang diharapkannya? Oleh karena itu, jika kita datang kepada dokter dan ingin sembuh, maka kita harus jujur, berani berterus terang. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada dokter. Kita mesti berani untuk mengakui kelemahan tubuh kita, kebiasaan kita, bahkan berani menerima berbagai konsekuensi dan hasil diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Jika kita telah melakukan itu semua, berarti kita telah mewujudkan keyakinan kita untuk sembuh dengan pertolongan Tuhan, tentunya lewat dokter, tempat kita berobat. Saudara-saudara, hal yang sama berlaku juga pada luka yang kita miliki. Dalam luka, dalam tanda petik tersebut, tidak terlihat oleh mata kita. Luka itu adalah luka hati, luka batin. Sebagai makhluk yang rapuh, kita juga tidak kebal terhadap luka. Kita sangat mungkin untuk terluka, baik kita menyadari luka itu atau tidak. Bahkan kita juga dapat melukai sesama kita, baik kita sadari ataupun tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luka yang tersimpan dalam diri kita dapat menjadi racun yang membuat kita sulit untuk hidup dengan tenang. Maka kita perlu menyadari kerapuhan kita. Kita perlu mengakui luka yang ada dalam diri kita dan memohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh kesembuhan. Dan untuk itu hari ini kita akan belajar dari Bartimeus. Saudara-saudara, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Ia memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia menyapa Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Sapaan yang tidak lazim, sebab kebanyakan orang pada masanya menyebut Yesus dengan sapaan Yesus dari Nazaret. Sapaan itu menunjukkan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, sebab orang Israel meyakini Mesias akan muncul dari keturunan Daud. Saudara-saudara, dengan keyakinan itu Bartimeus memohon agar Yesus mengasihaninya. Ia berharap mendapat rahmat Allah. Ia percaya Yesus adalah Mesias dan sanggup menyembuhkannya. Mata Bartimeus memang tidak dapat melihat. Dia buta. Tetapi mata rohaninya memiliki kepekaan untuk dapat melihat siapa Yesus sesungguhnya. Dengan keyakinan itu ia berseru untuk menarik perhatian Yesus agar ia mengasihaninya. Saudara-saudara, usaha dan keyakinan Bartimeus ini tidak berjalan dengan lancar. Ia berjumpa dengan hambatan-hambatan. Hambatan pertama adalah hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisiknya. Bartimeus tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya berpedoman pada suara-suara orang banyak di sekelilingnya. Ia juga tidak dapat mendekat pada Yesus. Hal itu tentu sulit ia lakukan, terlebih di tengah kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah berseru, berteriak. Dalam bahasa Jawa edisi 1981, disebutkan bahwa Bartimeus nguwuh-uwuh, yang artinya menangis dengan suara keras. Saudara-saudara, teriakan, seruan, dan tangisannya itu ternyata membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tidak suka, terganggu. Nah, inilah hambatan yang kedua yang dihadapi oleh Bartimeus. Orang banyak memandang apa yang dilakukan Bartimeus sebagai sebuah gangguan. Di ayat 48 menyebutkan bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkannya dengan lebih lugas demikian. Ia dimarahi oleh orang banyak dan disuruh diam. Menarik di sini, semakin Bartimeus diminta untuk diam, semakin keras dia berseru kepada Yesus. Kegigihan Bartimeus menjadikan Yesus memperhatikannya. Jika orang banyak memarahi Bartimeus, Yesus justru menyambutnya dengan keramahan. Bartimeus memang tidak dapat mendekat kepada Yesus, namun Yesuslah yang mencarinya. Ia mengutus orang untuk memanggil Bartimeus. Bartimeus mendapatkan dukungan dari utusan Yesus yang berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Kita dapat membayangkan para utusan Yesus itu menolongnya berdiri, menuntunnya untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, Bartimeus menghadap Yesus sebagai pribadi yang mengaku keterbatasannya. Ia menanggalkan jubahnya, tanda bahwa ia datang ke hadapan Yesus dengan kesungguhan untuk mendapatkan kesembuhan. Sikap batin Bartimeus nampaknya mempesona Yesus sehingga ia bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus meminta sesuatu yang membuktikan imannya. Ia meminta sesuatu yang dapat dilakukan oleh Allah. Ia meminta supaya dapat melihat. Permintaan Bartimeus menjadikan tanda-tanda kehadiran Allah terjadi. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 5, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Bartimeus menunjukkan keteguhan hati dalam berusaha memperoleh kesembuhan. Ia gigih dalam menghadapi rintangan yang ada. Ia tidak melihat hambatan sebagai sebuah titik yang mengakhiri segala harapan. Ia masih dapat melihat harapan itu ada pada Yesus. Keyakinan Bartimeus sekaligus menunjukkan bahwa ia cukup mengenal keberadaan dirinya di hadapan Allah dengan amat baik. Pengenalan atau kesadaran diri itu menjadikannya berani mengatasi segala rintangan dan berani pula menggantungkan dirinya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, seorang filsuf bernama Sokrates mengatakan, hidup yang tidak ditelaah atau direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Perkataan Sokrates ini terkesan berlebih, namun apa yang dikatakannya adalah benar. Kita perlu menelaah untuk merefleksikan diri kita. Mengenal diri akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Apapun yang kita hadapi, kita diajak untuk menyadari bahwa kita bisa saja terluka karena pengalaman masa lalu, atau karena perlakuan buruk dari orang lain pada masa kini, atau perasaan tidak dianggap ada, atau kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat, dan sebagainya. Mengakui ini semua akan memudahkan kita untuk memperoleh kesembuhan, tentu dengan pertolongan Tuhan. Tema khotbah "Aku Pasti Sembuh" mengandung suatu kesadaran bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita, sekaligus keyakinan bahwa ketidakberesan itu dapat dibereskan dengan pertolongan Tuhan, Sang Penyembuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu dalam syafaat kami, memohon berkat bagi setiap kami yang saat ini bersekutu, beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami. Kami memohon agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kehidupan kami boleh penuh dengan harapan. Sekalipun kami mengalami banyak pergumulan, kami percaya keyakinan kami kepadamu akan menolong kami menjalani kehidupan kami dengan baik. Ya Bapa, berkatilah kami bersama dengan keluarga kami, agar kami boleh hidup dalam terang kasih Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain. Demikian juga kami mohon berkat bagi keluarga kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, sukacita dan damai sejahtera. Kami memohon berkat kesembuhan bagi saudara terkasih kami, Bapak Aris Cianto, yang saat ini berada di rumah sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon berkat juga bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka meraih masa depan. Kami juga mohon berkat bagi setiap pekerjaan kami, agar kami bersungguh-sungguh dalam menjalaninya, dan Engkau akan memberkati supaya apa yang kami harapkan dan butuhkan Tuhan sediakan. Kami mohon berkat bagi kehidupan jemaat-Mu di GKJ Kuto Arjo. Setiap jemaat bersama dengan presbiter, pengurus kelompok, komisi dapat melayani dengan penuh sukacita sesuai dengan talenta yang ada. Demikian juga kami mohon berkat bagi program pelayanan yang ada. Allah yang Maha Pemurah, sebagai bagian dari bangsa ini kami mohon berkat agar Engkau memimpin bangsa ini melalui pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Beri mereka kesehatan, hikmat, dan kebahagiaan. Kami juga mohon agar perjuangan bangsa kami bersama dengan dunia untuk terbebas dari COVID-19 sungguh memperoleh hasil yang baik. Sebagai anak-anak-Mu kami tetap setia melaksanakan protokol kesehatan. Ya Bapa yang Maha Pemurah, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang demikian sabdanya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pameranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita pujikan PKJ 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan,
terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu, dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, saling salah asih, salah asuh, dan salah asah. Kami akan hidup di dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah, Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.